Ketika ada tanah negara kemudian dijual ke negara untuk proyek strategis seperti WUS ini, ya pasti ada diduga ada orang dalam kan. Bahkan Pak Luhut sendiri mengatakan ketika dia diberi tugas untuk ikut mengelola WUS, ya dia bilang udah busuk dari awal. Tetapi yang kerap terjadi dalam proses penegakan hukum di negeri kita ini, itu kan hanya menyentuh pada ya level-level kerucut lah, level-level bawah. Nah ini kan pasti ada unsur-unsur terkait yang terlibat kan gitu, dan semuanya itu tercatat loh, tercatat. Artinya itu hal yang dalam bayangan saya ya tidak terlalu sulit untuk dilakukan oleh KPK jika betul-betul memiliki niat, memiliki kemerdekaan, independensi untuk menyelidiki kasus tersebut. Kalau itu menjadi sebuah progres dalam penyelidikan, itu bagus, kita sambut baik. Tapi jangan kemudian berhenti di situ, karena bahkan jauh sebelum proses pengadaan tanah itu pun mungkin ada tahapan-tahapan yang harus diselidiki oleh KPK, dan juga mungkin menggandeng tim audit, terutama BPK, untuk mengaudit proyek ini sejak dari awal sampai akhirnya beroperasi seperti sekarang. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Kembali bersama saya Haryanto dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Seperti biasa ada Mas Jaka Budi Santoso. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. 2 minggu tidak ketemu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aura tanah sucinya masih terasa banget. Tapi beliau juga ini belum ada sebulan kan. Mungkin bulan depan Mas Jaka. Nah, iya, gantian 1 bulan 2 minggu. Berikutnya sampai. Jadi sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Situasi seperti apa? Aman? Kayaknya situasi politik? Kayaknya makin kondusif. Ya. Makin kondusif. Penegakan hukum? Itu jadi masih jadi sorotan kan? Emang ada? Banyak lah. Apa salah satunya? Ya, salah satu yang terbaru itu kan kereta cepat. Ya. Yang WUS katanya KPK sudah melakukan penyelidikan. Dan katanya menemukan indikasi-indikasi adanya penyimpangan. Betul. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi terang lah. Kita tanya beliau. Tanya Mas Ahmad Punto. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah Mas. Senang saya. Wajahnya bersinar. Aura-aura dari tanah suci masih terasa kan. Jadi kita mau bahas ini ya, soal WUS ya. Siap. Karena ada momentum ini. Belum lama ini kan PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK ya, Asep Guntur, mengatakan bahwa ada dugaan penjualan tanah milik negara untuk proyek negara kan, untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS. Ini kan kalau betul itu terjadi, menurut saya luar biasa sih ya. Bagaimana praktik itu bisa terjadi, gitu kan? Siapa-siapa para pemainnya? Kan itu jadi pertanyaan besar kan. Ini tanah milik negara loh, dijual kepada negara juga. Iya Mas? Ya ini kan sebenarnya bukan kasus yang pertama kan. Dulu kan kita ingat 2015 kalau nggak salah. Ya di Cengkareng itu, ya kan, untuk rumah susun, tanah milik DKI dijual ke DKI. Gila kan? Dan akhirnya sudah ada yang terpidana kalau tidak salah. Tapi kan juga banyak pertanyaan waktu itu kan, mempersoalkan ya kasus itu kan belum terbongkar secara tuntas. Dan ini ya saya pikir bukan modus yang baru ya. Artinya ketika ada tanah negara kemudian dijual ke negara untuk proyek strategis seperti WUS ini, ya pasti ada diduga ada orang dalam kan. Ada orang-orang yang punya kewenangan dalam urusan lahan. Dan saya pikir mudah-mudahan ini betul-betul menjadi awal yang bagus bagi terbongkarnya dugaan korupsi di proyek kereta cepat WUS. Karena sebenarnya apa yang disampaikan KPK itu kan tidak lama berselang setelah
Pak Prabowo juga menuai kritikan cukup tajam kan, ketika dia menyatakan negara akan menanggung utang WUS, akan mengambil alih tanggung mengambil jawab. alih tanggung jawab, sanggup untuk membayar setiap tahun itu 1,2 triliun. Kemudian dia mengatakan, ya ini yang menurut saya jadi persoalan, menyatakan bahwa WUS itu setelah dia pelajari tidak ada masalah. Ya, padahal faktanya ya sebenarnya bermasalah sejak awal. Kalau bahwa negara akan mengambil alih tanggung jawab soal utang, menurut saya itu sebuah keniscayaan ya. Siapapun, meskipun proyek itu digagas dan dilaksanakan atas nama ambisi pribadi, tapi kan kerjasama dengan Cina itu kan negara, Indonesia yang dibawa. Jadi kalau kemudian ada utang, meskipun rejim sudah berganti ya Indonesia, siapapun pemimpinnya. Saya pikir itu bukan sesuatu yang harus dipersoalkan, karena itu memang sebuah kewajiban. Yang menurut saya yang jadi persoalan serius adalah pernyataan Presiden bahwa WUS ini tidak ada masalah. Kita tahu bahwa bahkan Pak Luhut sendiri mengatakan ketika dia diberi tugas untuk ikut mengelola WUS, ya dia bilang sudah busuk dari awal. Jadi kalau sudah busuk sejak awal, kok loginya agak susah begitu ditangani terus berbalik menjadi harum, tidak lagi busuk. Dan faktanya kan masalah-masalah itu kan mengindikasikan ada penyimpangan yang cukup berat kan. Kalau kita lihat umpamanya kenapa tiba-tiba anggarannya membengkak dari awalnya sekitar berapa 76 sekian triliun ya. Kemudian ujung-ujung menjadi sekitar 120 triliun, hampir 3 kali lipat. Kenapa tiba-tiba itu? Tidak hampir 2 kali lipat, Mas. Ya. Kan dari bengkaknya sekitar 20 triliun. Sekitar 20. Kemudian kenapa tiba-tiba yang tadinya sudah diuji kelayakan lah katakanlah oleh Jepang tiba-tiba dialihkan ke Cina. Kemudian kenapa tiba-tiba yang tadinya Pak Jokowi menyatakan atau berjanji tidak akan mengucurkan dana APBN, tiba-tiba uang negara dikucurkan. Ini kan persoalan-persoalan yang menurut saya mesti diungkap tuntas, mesti dibuat terang benderang. Jadi sebenarnya kasus tadi penjualan tanah negara ke negara itu merupakan bukan masalah satu-satunya masalah yang besar. Menurut saya ada yang jauh lebih besar yang tadi saya katakan tadi. Kenapa tiba-tiba membengkak? Kenapa tiba-tiba uang APBN dikucurkan? Kenapa tiba-tiba ke Cina? Nah, hal ini yang menurut saya juga harus diusut oleh KPK. Mudah-mudahan KPK serius dalam hal ini. Mudah-mudahan dugaan penjualan tanah negara ke negara itu hanya sekedar awal dan nanti bisa membongkar kasus-kasus atau dugaan-dugaan penyimpangan yang jauh lebih besar. Sehingga kecurigaan publik yang begitu terasa dalam kasus proyek kereta cepat itu akan mendapatkan jawaban. Apakah betul ada penyelewengan ataukah tidak? Dan itu tugas KPK untuk menjelaskan itu. Ya, dan ini kembali menjadi ujian bagi KPK untuk menunjukkan taringnya, untuk menunjukkan independensinya kan gitu di tengah ketidakpercayaan sebagian publik kan ini sebenarnya menjadi modal bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan publik kan. Karena begini, kalau ya di era modern seperti ini semuanya kan serba tercatat. Iya kan, apalagi di era digital seperti sekarang, artinya untuk menelisik di mana terjadinya pelanggaran, ya salah satunya misalnya terkait dengan penjualan tanah milik negara kepada negara kan, itu kan mestinya ada catatannya kan, ada ATR BPN, ya kan, ada PPATK, ya kan. Kalau kita follow the money kan kita bisa tahu itu kan, kalau memang betul-betul dilakukan. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, ya apakah ini hanya berhenti pada statement dugaan saja atau akan berlanjut pada proses penyelidikan, penyidikan, bahkan akan ditemukan tersangkanya. KPK memang kalau kita lihat dari proses awal kelihatan lambat ya, karena kan kalau menurut KPK kan penyelidikan sudah dimulai dari awal
Januari tahun 2025 ya, awal tahun ini Iya. gitu. Artinya sudah 11 bulan ini, dan itu pun publik baru tahu setelah baru mungkin 2 bulan terakhir ya, bahwa KPK sudah bergerak menyelidiki itu. Tapi di satu sisi sebenarnya bisa dimengerti kenapa KPK cukup lambat. Dalam hal ini bukan lambat, tapi berhati-hati dalam kasus ini ya. Kasus dugaan mungkin penggelembungan anggaran kereta cepat Wush ini. Karena kan proyek ini kan selain nilainya besar, juga melibatkan banyak pihak yang sangat terkait. Dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, BUMN gitu kan, termasuk dari investor asing yang tergabung dalam konsorsium itu kan. Kemudian ini juga proyek yang merupakan bukan sekedar proyek infrastruktur transportasi, tapi juga mungkin sebagai simbol kerjasama antar negara yang sangat besar gitu ya, nilai dan kepentingannya antara Indonesia dan Tiongkok gitu. Sehingga dalam pencarian ini dari ini ya, perspektif yang positif, berbaik sangka terhadap KPK ya. Kusnudon lah kita ke KPK. Kusnudon gitu kan. Jadi Mentang-mentang memang nanti dari tanah suci saya kira memang harus berhati-hati sebelum akhirnya pada proses selanjutnya, akhirnya sekarang kan penyelidikan ya, untuk sampai masuk ke penyidikan kan memang harus hati-hati untuk mencari bukti-bukti penggelembungannya di mana, siapa tersangkanya itu. Jadi karena ini proyek yang sangat besar dan menjadi sorotan publik yang sangat luas, Pak, bukan cuma di Indonesia, tapi bahkan kemarin kan sempat pemerintah Cina pun berkomentar kan terkait ketika kereta cepat Wush ini ketika di Indonesia cukup ramai. Jadi di satu sisi memang KPK memang harus berhati-hati dalam kasus ini sebelum melangkah ke proses tahapan selanjutnya ke penyidikan gitu ya. Cuma memang di sisi yang lain publik ini memang sedang kurang percaya sama KPK. Nah, jadi kita jadi agak meragukan ini lambatnya karena berhati-hati atau memang mereka nggak niat lah untuk setengah hati gitu ya, untuk mengusut ini secara tuntas. Karena ya memang KPK di dua periode belakangan ini kan memang belum kelihatan sekali gebrakan dan yang bisa membuat kepercayaan publik bisa kembali lagi itu belum. Walaupun belakangan banyak OTT kepala daerah, tapi itu belum bisa membuat kita yakin. Dan jadi persoalan di situ. Jadi secara teknis sebenarnya memang penyelidikan kasus ini memang sangat dimengerti kalau itu harus hati-hati dan mungkin perlu waktu yang agak panjang untuk menyelidiki dengan secara komprehensif, tuntas, terutama dalam pencarian bukti-bukti ya. Tapi ya itu tadi, secara di sisi yang lain kita punya problem, publik ini punya problem dengan kepercayaan terhadap lembaga anti korupsi yang mungkin beberapa tahun terakhir ya masih di titik yang di bawah lah. Jadi tantangannya itu sih sebenarnya memang betul. Jadi seperti Mas Har tadi, ini ujian juga buat KPK sebenarnya untuk membuktikan bahwa apakah mereka sekarang ini betul-betul punya independensi yang tinggi terhadap, karena kasus ini juga sangat rawan, sangat rentan untuk diintervensi dan ditekan dari sana sini. Nah, itulah ujian bagi KPK. Sekaligus ya itu, ini bisa menjadi titik balik kalau KPK-nya benar, jadi bisa mengangkat lagi kepercayaan publik. Ya, kalau kita tarik ke belakang, memang dimulainya proyek ini sudah menimbulkan banyak tanda tanya kan. Salah satunya dengan berubahnya dari
Jepang ke Cina. Terus kemudian pembengkakan anggarannya yang sangat besar loh sebenarnya kan. Tadi Mas Jaka juga sudah sampaikan. Bahkan Pak Luhut sudah pernah mengatakan bahwa proyek ini sudah busuk sejak awal kan. Itu kan seharusnya menjadi modal bagi KPK untuk bergerak kan gitu kan. Belum lagi yang terakhir disampaikan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur yang mengatakan bahwa ada dugaan penjualan tanah negara kepada negara. Lagi-lagi ini modal yang tambah besar lagi gitu kan. Tetapi yang kerap terjadi dalam proses penegakan hukum di negeri kita ini itu kan hanya menyentuh pada level-level kerucut lah, level-level bawah gitu kan. Ya banyak contohnya lah, yang terakhir soal pagar laut gitu kan. Ya kan itu hanya menyentuh sampai lurah desa Kohot dan bawahannya kalau tidak salah kan. Ya, barangkali juga sekarang sudah bebas ketika perhatian publik sudah tidak mengarah lagi. Saya juga nggak dengar itu orang-orang BBN itu apakah dibawa ke ini, nggak ngerti saya. Nah itu dia, balik lagi yang terkait dengan penjualan tanah negara kepada negara ini kan pasti ada unsur-unsur terkait yang terlibat. Kan gitu. Dan semuanya itu tercatat loh. Tercatat. Artinya itu hal yang dalam bayangan saya ya tidak terlalu sulit untuk dilakukan oleh KPK jika betul-betul memiliki niat, memiliki kemerdekaan, independensi untuk menyelidiki kasus tersebut. Iya, kalau kan banyak anggapan begini, kalau dari sisi kemampuan nggak ada kok yang meragukan kapasitas para penyidik KPK itu. Yang jadi pertanyaan banyak orang itu soal kemauan. Apakah KPK itu betul-betul mau mengungkap sebuah kasus atau sebaliknya. Soal kemauan itu kan bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Dia tidak mau karena ada tekanan, dia tidak mau karena ada kepentingan, dan yang paling banyak kok sepertinya ketidakmauan atau kekurangmauan KPK ini karena adanya tekanan-tekanan atau intervensi, dan itu sudah banyak dibuktikan oleh banyak terungkap kan, termasuk dalam kasus Sus ini itu kan ya kemauan KPK itu betul-betul diuji karena kasus ini kan tidak hanya membawa pejabat sekelas menteri di atas menteri malah. Nah, Presiden Jokowi kan namanya dibawa-bawa. Betul. Bahwa bahkan dia menjadi salah satu sasaran utama bagi banyak pihak agar dia segera dimintai keterangan, diusut, dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini betul-betul sebuah uji nyali lah katakanlah bagi KPK. Karena kalau harus bersentuhan dengan mantan orang nomor 1 itu memang tidak gampang. Apalagi kan komisioner KPK itu kan orang-orangnya waktu itu masih dipilih oleh Pak Jokowi kan. Betul. Jadi apakah dia betul-betul bisa membuktikan independensinya, betul-betul tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun sebagai penegak hukum ya kita tunggu. Saya berharap mereka independen, mereka berani, mereka punya nyali, tetapi kok saya harus menyisakan ruang keraguan. Apakah mereka betul-betul berani? Betul tadi Mas Punto bilang ya, sekarang sorotan publik ke KPK itu kan belum sepenuhnya positif. Sejak Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK 2019 itu kan KPK dipandang, bahkan kadang dipandang nyinyir oleh publik kan. Dan celakanya justru KPK juga belakangan malah menguatkan pandangan seperti itu. Ada beberapa kasus misalnya, dalam kasus pembagian kuota haji. Beberapa kali, baik itu jubir KPK, baik itu deputi penindakan, baik itu ketua KPK, itu mengatakan akan segera menetapkan tersangka. Tetapi sampai sekarang tidak ada tuh tersangkanya siapa. Beberapa kali KPK mengeluarkan clue-clue yang mengarah bahwa ya petinggi Kemenak sebelumnya itu yang bertanggung jawab. Bahkan dibilang ya muaranya adalah menteri. Tetapi sampai sekarang belum jelas lah kapan akan ditetapkan para tersangka. Bahkan kemarin belum lama ya ada demo di KPK ya. Agar KPK itu segera menghentikan penyidikan dan menetapkan tersangka. Ya karena
publik merasa sudah cukup lama betul bahwa kehati-hatian itu penting, tetapi kalau kehati-hatian kemudian seolah-olah justru mengaburkan keberanian KPK, kan ya kita sayangkan juga kan. Kemudian kasus yang di Sumatera Utara, yang Topan Ginting ya, itu hakim tipikor jelas-jelas meminta agar jaksa itu menghadirkan Gubernur Bobi Nasution untuk dimintai keterangan terkait pergeseran anggaran. Tetapi itu kalau namanya perintah hakim itu kan perintah hukum kan. Ya semestinya jaksa KPK sebagai penegak hukum yang mengatasi itu ya menuruti apa yang dikatakan hakim. Tapi kan sampai sekarang juga tidak jelas kehadirannya. Atau paling tidak KPK ada yang meminta membuka penyelidikan baru soal dugaan keterlibatan Bobi Nasution, tapi kan tidak juga dengan berbagai alasan yang menurut mereka ya semuanya berdasarkan hukum. Jadi bisa jadi betul Mas Punto, bisa jadi mereka hati-hati, tetapi ya publik tidak salah kalau kemudian dia menduga ada apa-apanya di tubuh KPK. Ada apa-apanya tuh bukan berarti karena murni kesalahan KPK, tapi bisa jadi karena intervensi, bisa jadi karena tekanan, bisa jadi karena ya mereka tidak bisa lepas dari tangan-tangan politik, ya itu ya KPK sendiri yang bisa menunjukkan bahwa mereka murni bertindak sebagai penegak hukum atau tidak. Sebelumnya juga kan nama Bobi pernah disebut juga dalam sidang kasus penerbitan izin usaha tambang ya, masalah Abdul Ghani Kasuba ya, Gubernur Maluku Utara. Sampai akhirnya sang mantan gubernur itu akhirnya meninggal dunia sampai sekarang. Nggak ada itu. Iya, jadi publik gimana? Jadi kan akhirnya menduga publik ketika kasus itu menyangkut dengan lingkaran kekuasaan atau lingkaran mantan penguasa tapi merasa masih berkuasa, ya agak lemah. Tapi begitu menyangkut orang-orang yang meskipun punya kekuasaan tapi tidak punya relasi kuasa yang kuat, dengan cepat. Ya itu ya menurut saya publik tidak salah kalau berpandangan seperti itu. Termasuk nanti diubus kan. Kalau kemudian banyak yang meragukan KPK bisa mengungkap tuntas, ya menurut saya sih wajar-wajar saja. Apalagi Pak Presiden Prabowo juga sudah menyatakan kan bahwa nggak usah ribut-ribut lah. Ya, iya, makanya negara akan bertanggung jawab. Makanya kalau Presiden sudah mengatakan seperti itu, yang kita khawatirkan itu kan pesan kepada penegak hukum kan. Ya, meskipun ya minggu ini kan pernyataan Asep Guntur itu kan baru muncul kan setelah pernyataan Pak Prabowo gitu kan. Artinya ini ada modal baru bagi KPK untuk kembali menunjukkan eksistensinya gitu kan, menunjukkan taringnya. Nah, tetapi dalam bayangan saya, proyek strategis nasional ya, atau proyek sebesar kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan ada proses audit kan. Ada tim audit yang dilibatkan. Baik auditor internal maupun BPK. sebagai tim audit negara kan gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah itu sudah dijalankan? Mengapa itu sampai terjadi gitu loh? Soal ini ya, yang disampaikan KPK, Guntur. Iya, Asep Guntur. Terkait dengan penjualan tanah negara kepada negara gitu ya. Itu jangan salah. Maksudnya saya khawatir ini justru jadi untuk pengalihan isu gitu. Bukan mengalihkan, tapi melokalisasi persoalan gitu kan. Jadi kasus WUS ini, kalau kita sebut saja sebagai kasus WUS itu, kan seharusnya KPK itu mengusutnya semua proses tahapan pembangunan proyek ini sejak dari awal hingga sampai akhirnya mungkin akhirnya diresmikan dan akhirnya beroperasi. Jadi dari tahapan awal pun mereka harus termasuk audit tadi ya. Jadi kalau kemudian ada temuan bahwa ada soal tanah tadi, tanah negara dijual ke negara gitu, itu kalau itu memang bagian dari sebuah proses penyelidikan yang komprehensif, itu bagus sebagai sebuah progres.
Tapi saya khawatirnya itu hanya sampai di situ. Jadi seolah-olah orang kemudian membayangkan markup yang terjadi di WUS ini hanya karena persoalan tanah, gitu kan? Itu kan jadi memang menggelembungkan anggaran, bisa jadi karena tanah yang seharusnya gratis harus bayar. Gitu. Padahal sebenarnya kan mungkin ada masalah-masalah lain yang sejak awal yang seperti tadi disebutkan bahwa ini prosesnya seperti apa, negosiasi sama Tiongkok seperti apa segala macam. Jadi kalau itu menjadi sebuah progres dalam penyelidikan itu bagus, kita sambut baik. Tapi jangan kemudian berhenti di situ karena bahkan jauh sebelum proses pengadaan tanah itu pun mungkin ada tahapan-tahapan yang harus diselidiki oleh KPK dan juga mungkin menggandeng tim audit terutama BPK untuk mengaudit proyek ini sejak dari awal sampai akhirnya beroperasi seperti sekarang gitu. Jadi ya itu dengan ini kan nggak tahu apakah itu kabar baik atau menjadi kabar yang harus membuat kita khawatir dari KPK itu bahwa jangan kemudian artinya jangan dilokalisasi bahwa persoalannya itu hanya dalam soal pengadaan atau penjualan atau pembelian tanah yang untuk dimanfaatkan untuk WUS ini gitu loh. Ya ini menarik sih. Ya. Jadi statement Asep Guntur ini ya bisa juga diterjemahkan sebagai upaya untuk melokalisir dugaan terjadinya pelanggaran di dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini hanya sebatas soal pengadaan tanah gitu kan. Padahal sebelum itu atau selain itu banyak sekali gitu loh hal-hal yang mesti ditelisik lebih jauh lagi. Ya tentu saja kan kita berharap bahwa KPK itu tanpa beban, ya kan, tanpa ragu-ragu untuk menegakkan hukum terhadap semuanya gitu loh, terhadap ya pelanggaran dugaan pelanggaran yang terjadi di proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini. Lagi-lagi kan publik kembali menunggu kan apakah KPK memiliki keberanian gitu kan. Nah kalau menurut Mas Jaka seperti apa ini? Optimis nggak bahwa untuk kali ini KPK ini bakal ya menunjukkan bahwa KPK adalah institusi hukum yang memang layak dipercaya oleh publik, satu. Yang kedua, selain KPK kan ada institusi penegak hukum lainnya kan. Ada Kejaksaan Agung, ada juga kepolisian, Polri gitu kan. Bukan tidak mungkin juga ada laporan-laporan yang masuk ke Kejaksaan Agung. Apalagi belakangan kan Kejaksaan Agung kan sangat agresif kan dalam upaya penegakan hukum. Show off ketika memperlihatkan barang-barang bukti korupsi kan sampai 13 triliun uang menggunung di kantor Kejaksaan Agung. Nah, ya tentu kita berharap hal yang serupa dilakukan gitu. Seperti apa, Mas? Iya, kalau berharap tentu kita berharap ya. Cuman kalau ditanya optimis atau enggak kok saya belum terlalu berat ya untuk mengatakan optimis ya. Kenapa? Kalau ya saya lihat fakta atau pengalaman atau rekam jejak KPK saja. Karena ketika dia menangani perkara-perkara yang khususnya berhubungan dengan Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, ya terus terang ya lemah. Tadi kita sebutkan kasus Bobi Nasution, kemudian sebelumnya soal kasus dugaan gratifikasi Kaisang dan pesawat pribadi. Katanya waktu itu dia sudah melaporkan atau mengembalikan, tapi kan ada juga dugaan yang lain ketika akan ada beberapa kali naik pesawat pribadi kan. Tapi waktu itu kan dia bilang itu bukan gratifikasi. Kemudian juga adalah beberapa kasus yang menurut saya ketika melibatkan atau bukan melibatkan yang menyangkut nama keluarga Pak Jokowi ya agak lemah. Termasuk ya dalam kasus ini tidak hanya membawa tetapi sangat disangkut pautkan kan Pak Jokowi itu karena dia
Kalau Agus Pambagio ya. Ya. Agus Pambagio karena ini idenya, karena ini demi bangsa, karena teknologi maju, ini kebanggaan. Terus kalau orang bilang kebanggaan kok saya enggak ya. Ya kebanggaan teknologi Cina. Iya makanya kalau kita dikatakan bangga, kita betul-betul bangga ya kalau itu buatan Indonesia, anak-anak kita kan. Iya. Tapi kan enggak. Katanya WUS itu kita negara satu-satunya di Asia Tenggara yang sudah punya kereta cepat. Loh emang Malaysia tidak mampu kalau katakanlah tinggal beli teknologi dari Cina, katakan saya yakin mampu. Karena kenapa dia nggak punya? Mungkin karena dia nggak mampu, karena dia mungkin menganggap itu belum ada urgensinya, karena mungkin mereka menganggap ya masih ada persoalan-persoalan yang mesti diatasi. Jadi mudah-mudahan sekali lagi KPK sudah memulihkan diri sebagai penegak hukum pemberantasan korupsi yang sejak awal dilahirkan itu menjadi tumpuan utama masyarakat kita. Bahkan dulu KPK itu tingkat kepercayaan itu kan selalu bersaing dengan presiden kan, ya 1-2 sama TNI lah. Tapi belakangan kan bahkan dengan Kejaksaan Agung kalah. Bahkan suatu saat dengan polisi itu kalah. Bahkan bahkan hasil survei itu menyebutkan KPK hanya lebih bagus dibandingkan partai politik. Ini kan sebuah tamparan yang luar biasa bagi KPK bahwa ya kepercayaan rakyat kepada mereka itu sudah sangat tergerus. Kalau mau, ya inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa KPK itu memang masih dicintai rakyat. Tetapi kalau sistem penegakan atau model penegakan hukumnya masih seperti sekarang, yang mungkin karena kehati-hatian sampai melupakan keinginan rakyat yang sudah lama menunggu, ya saya pikir publik akan tetap, tidak semuanya, tapi saya kira masih banyak rakyat yang ya tidak lagi percaya kepada KPK. Bahkan terus terang saya pernah mengatakan kalau KPK masih seperti ini terus ya dibubarkan saja kan. Ya kan? Betul. Bukan karena kita tidak cinta KPK, justru kita menyayangkan KPK, institusi yang dibentuk karena dalam kondisi darurat korupsi, tetapi kinerjanya kok belakangan malah tidak memenuhi keinginan harapan rakyat. Mungkin sudah ada perbaikan, tapi menurut saya kok masih jauh dari yang sesuai yang diharapkan oleh rakyat. Atau jangan-jangan KPK kurang penyidik? Bahkan kemarin kan ada ini, kalau bisa yang penyidik-penyidik lama itu direkrut kembali kan tidak ada masalah. Kalau tidak salah sekarang itu kan udah 100 belasan lah gitu kan. Ya enggak, sebenarnya kan dari sisi penyidik mungkin dari soal kuantitas mungkin berkurang ya, tapi kalau dari sisi kualitas kan siapa yang meragukan para penyidik KPK yang dari institusi Polri maupun Kejaksaan? Mereka kan orang-orang terpilih. Faktornya pimpinan sih. Nah itu kan mereka tidak bisa bekerja leluasa ketika pimpinan KPK tidak memberikan keleluasaan kan. Ya komisioner KPK tidak bisa memimpin KPK secara leluasa kalau dia juga tidak punya keleluasaan karena ada campur tangan pihak lain. Apakah itu presiden? Apakah itu kekuatan-kekuatan politik yang lain. Jadi ya idealnya KPK itu independen, tapi faktanya ya kok banyak kasus-kasus yang diduga dia tidak bebas untuk bertindak secara hukum. Mas Bunto, ini soal dugaan penjualan tanah negara kepada negara untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini bakal terungkap nggak? Siapa mastermind-nya, aktornya siapa, atau sekedar ya level-level bawah lah. Ya justru itu, ketika itu dilokalisir menjadi persoalan terkait pengadaan tanah, itu ya ada mungkin kemungkinannya lebih besar bahwa ini akan yang terkena, yang akan dijerat ya level-level bawah lagi gitu loh, nggak akan sama, karena akan dianggap seperti proyek-proyek yang lain yang dimana persoalan pengadaan tanah itu pasti hampir selalu terjadi ya dari proyek-proyek pemerintah yang memerlukan lahan yang besar gitu. Jadi itu makanya memang harus diusut dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi
begini, kalau saya sih menilainya kan kereta cepat ini kan proyek besar, salah satu proyek besar yang menjadi benar-benar dikawal sama mantan presiden sebagai legasi dia selain IKN. Ya. IKN dan WUS itu menjadi dua proyek yang menjadi andalan beliau lah untuk sebelum mengakhiri kekuasaannya, dia ingin dua proyek ini yang bisa berhasil. Dan dari dua itu yang akhirnya jadi itu kan WUS. WUS itu kan mulai beroperasi Oktober 2023. Sementara IKN sampai 2024 sampai sekarang pun akhirnya masih agak terkatung-katung. Jadi inilah salah satu legasi besar Jokowi yang sudah jadi dan sudah beroperasi. Itu apa artinya? Artinya si pemilik legasi ini pasti akan melindungi proyeknya ini dari segala macam kendala atau tuduhan-tuduhan yang itu. Meskipun sudah tidak menjabat lagi. Meskipun tidak sudah menjabat lagi. Jadi barangkali itu yang menjadi hambatan non teknis bagi setiap penegak hukum untuk masuk ke ranah kasus di kereta cepat ini ya, termasuk KPK. Di samping soal kemauan dan kemampuan KPK tadi ya, mungkin ada hambatan-hambatan non teknis yang berasal dari situ. Jadi bahwa ini proyek legasi yang paling enggak sampai berapa tahun ke depan ya mungkin harus dilindungi. Jangan kemudian baru setahun 2 tahun dia lengser, ini sudah dikuyok-kuyok gitu misalnya kan. Kalau dalam persepsi saya sih pasti ini akan dalam beberapa tahun ke depan, mungkin bahkan puluhan gitu, akan terus dijaga ini kalau bisa gitu loh. Jangan kemudian ini akhirnya nyerempet-nyerempet ke dia. Ya memang sekarang sudah nyerempet-nyerempet ke beliau, tapi suka tidak suka kita harus ngomong bahwa dia masih punya jaringan kekuatan yang bisa menekan kepada salah satunya ya penegak hukum ketika ini mulai mau diusut. Bisa jadi tangan-tangan itulah yang akan membuat kasus ini penyelidikan dan pengusutannya juga akan diminimalisir, dilokalisir dan segala macam lah mungkin ya. Kalau dalam ini saya sih seperti itu. Ya memang setiap pemimpin meninggalkan legasi ya. Ya kalau Pak Jokowi tadi disampaikan meninggalkan legasi IKN, Ibu Kota Nusantara dan kereta cepat Jakarta Bandung. Ya kita bisa bilang itu sebagai sebuah legasi yang memberikan manfaat untuk sebagian bangsa ini kan, sebagian rakyat gitu kan. Tetapi ya faktanya kan legasi tersebut juga memberikan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi penerusnya, bagi Pak Prabowo sebagai presiden kan. Karena ya contoh IKN kan sampai sekarang sampai akhirnya kan pembangunan kan direm karena memang membutuhkan anggaran yang sangat besar, termasuk juga WUS yang dari tadi kita bahas, meninggalkan hutang yang untuk angsurannya saja itu sudah cukup berat kita membayarnya kan gitu kan. Nah sekarang ya itu risiko sebagai seorang pemimpin dan risiko bagi pemimpin selanjutnya kan. Tetapi yang tidak boleh adalah dalam peninggalan legasi itu apakah ada hal-hal yang melanggar hukum misalnya kan, yang mengandung atau misalnya ada hal-hal yang terkait dengan korupsi misalnya kan, itu tetap saja harus ditegakkan kan, aturan main hukum harus ditegakkan terhadap segala bentuk pelanggaran kan, seperti itu. Nah, proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini, bus ini persoalannya bakal tuntas atau ya sekedar disampaikan saja gitu kan, termasuk yang disampaikan oleh Asep Guntur gitu loh, ada penjualan tanah negara kepada negara gitu loh. Apakah itu sekedar disampaikan, setelah itu ya sudah menguap
Iya, sekali lagi kalau namanya berharap kita harus tetap berharap, Pak. Apalagi berharap yang baik-baik. Tetapi kalau ditanya apakah akan tuntas, ya saya setuju dengan Mas Punto. Saya yakin, bukannya yakin, saya kok menduga tidak akan tuntas. Karena kalau kita lihat sebenarnya kan dugaan ketidakberesan proyek WUS ini kan sudah kelihatan kan, sangat kelihatan. Siapa yang menginisiasi, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang tiba-tiba mengucurkan dana negara ke proyek ini, kemudian siapa yang berusaha melancarkan proyek ini meskipun banyak kendala-kendala yang semestinya tidak perlu ada. Kan sudah ada, kan banyak di media atau di media sosial atau di mana dia disebut Rini Sumarno, kemudian juga termasuk Pak Jokowi, kemudian juga adalah beberapa pejabat saat itu. Jadi kalau KPK memang serius dan punya kemauan untuk menghukum satu, sebenarnya bisa berangkat dari situ kan. Ya kita khawatir betul ya, itu jangan-jangan dilokalisir hanya kasus penjualan tanah negara ke negara. Padahal ini kalau ini benar, ini kan hanya salah satu kasus di antar sekian kasus besar. Ya tadi disebutkan kenapa tiba-tiba beralih ke Cina, kenapa tiba-tiba uang APBN dikucurkan, kemana tiba-tiba anggaran begitu membengkak begitu besar. Jadi ya KPK harus unjuk bukti bahwa mereka tidak hanya segera berbasa-basi seperti kalau menurut saya begini, mendingan KPK itu nggak perlu bicara terlalu ini dulu lah, daripada kemudian nanti hasilnya kok tidak sesuai yang diinginkan. Kecuali kalau udah benar-benar ada duit kuat dan kasusnya ini akan baru bicara, termasuk dalam kuota haji kan. Saya terus terang agak bukan gregetan ya, agak aneh gitu loh. Sudah beberapa bulan yang lalu mengatakan ya tinggal bentar lagi ada tersangka, kemudian disebutkan ini udah diberitakan begitu udah ratusan biro travel diperiksa segala macam, tapi kok sampai sekarang ya tersangkanya kok kita belum tahu gitu loh. Jangan sampai hal ini terulang dalam kasus meskipun kemungkinan terulangnya kok menurut saya lebih besar karena ini menyangkut langsung ke Pak Jokowi kan. Jangan-jangan setelah memanggil Menteri Agama waktu itu Gus Yakut ya, Khalil Qaumas ya ke KPK setelah diberikan jawaban jadi paham, ternyata tidak ada di unsur-unsur yang memenuhi. Mas Punto, harapannya seperti apa? Ya sama lah kalau harapan Mas, kita masih menggantungkan walaupun sedikit harapan kepada KPK agar bisa mengusut kasus dugaan markup proyek WUS ini secara tuntas ya, walaupun dengan ketidakyakinan di sana sini gitu ya. Tapi saya kira ya kalau memang ini kasus sudah di tangan mereka, jadi ya silakan dituntaskan karena sebenarnya kan dalam setiap perkara korupsi, dugaan korupsi itu kan publik itu kan menunggu-nunggu siapa pelakunya. Ini yang penting ini kan. Korupsinya ada tapi pelakunya masa nggak ada gitu kan. Nah, jadi ini juga harus benar-benar ditegakkan sama KPK ya, bahwa kehati-hatian benar bahwa itu harus dijalankan karena proyek ini bukan proyek yang kecil dan bukan proyek yang melibatkan sedikit orang, sedikit pihak. Jadi silahkan berhati-hati, tapi juga jangan meninggalkan kecepatan lah, kira-kira begitu ya. Jadi jangan kemudian kayak judul tulisan Mas Yakut tuh, WUS 12 kasusnya gitu kan. Ya meskipun nggak secepat WUS, tapi ya jangan lambat seperti Keong lah, gitu. Tapi ngomong-ngomong pernah naik bus nggak sih?
Saya naik Haramain. Haramain. Tapi kemarin saya juga naik Haramain. Mogok itu di tengah jalan. Oh iya? Listriknya padam. Sempat 15 menit itu Itu terhenti. Cina juga, Mas. Oh ya, dengan Cina juga ya Haramain itu. Oke lah ya, kita berharap semoga segala macam pelanggaran, dugaan-dugaan korupsi yang terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini atau WUS segera bisa dituntaskan. Kan Berhati-hati boleh, berlama-lama jangan. iya, berhati-hati boleh, berlama-lama jangan. Demikian Sobat Media Indonesia, semoga bermanfaat. Salam sehat.